Biar hari ini sekali lagi hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hamba percaya Tuhan, biarkan dari awal sampai akhir hadirat-Mu yang akan menguasai kami semua. Dan biar hari ini Tuhan Kau nyatakan pribadi-Mu, Kau curahkan akan isi hati-Mu, buat kami sekali lagi mengerti, dan buat sekali lagi kami bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Dan biar hari ini Tuhan, kami sekali lagi, tanah hati kami adalah tanah hati yang subur. Dan setiap benih firman yang masuk dalam hidup kami akan bertumbuh dan akan berbuah dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Ini mimbar-Mu, ini acara-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kau boleh lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, jamah kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Saudara silakan boleh duduk. Shalom. Saudara, saya mengucap syukur, saudara, akhirnya ya saudara ya, saya bisa lagi ke tempat ini, saudara, dan saya percaya biar dari tempat ini akan semakin diberkati Tuhan. Akan lebih banyak jiwa-jiwa lagi yang datang memuliakan nama Tuhan. Akan lebih banyak lagi kita melihat pasukan-pasukan Tuhan yang militan, yang luar biasa. Saudara, siapa yang kemarin ikut KKR? Ada yang angkat tangan? Oke, hampir semua ya. Yang gak ikut gak apa-apa, diampuni dosanya. Jadi jika saya memulai dengan membacakan, mari kita buka sama-sama Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ketika saya datang ke tempat ini, dan saudara percayalah, saya tidak menyiapkan PowerPoint apapun, karena tiba-tiba Tuhan bicara waktu saya datang ke tempat ini. Saudara, Tuhan berkata ada begitu banyak di antara kita yang seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara, dalam kehidupan saya mempelajari akan bagaimana beberapa kali ketika saya mengalami masalah, dalam ujungnya saya mengalami keletihan. Dan ketika hari itu saya datang ke Tuhan dan saya bertanya, Tuhan, kenapa ya saya bisa letih sekali? Dan hari itu Roh Kudus dengan lembut berkata, nak, karena kamu terus menggunakan kekuatanmu sendiri dan engkau tidak mengandalkan Tuhan di dalammu. Saudara, bahkan saya pernah mengalami suatu waktu di mana saya mengalami pergumulan begitu berat. Saya stres, lambung sakit, apalah saudara semuanya. Saya ngobrol dengan teman saya dan tiba-tiba dia bilang gini, Sah, kamu kenapa sih kayak orang tidak bertuhan? Saya kaget. Seorang hamba Tuhan dibilangi seperti orang tidak bertuhan, saudara. Tapi hari itu saya tidak marah dan saya merenung, saya bertanya, maksudmu gimana? Dan dia tanya, iya, dari tadi kamu cerita masalahmu, tapi tidak pernah satu kali pun kamu berkata, kamu menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kamu merasa seakan-akan tidak ada lagi solusi. Kamu merasa seakan-akan tidak ada lagi akan jawabannya. Kamu merasa seperti temboknya terlalu tinggi. Kamu selalu merasa goliatnya terlalu besar. Dan seakan-akan kamu lupa kamu punya Tuhan dalam hidupmu. Saudara, yang perkataan itu saya terus ingat sampai hari ini. Dan tiap kali saya punya masalah, hal yang paling pertama saya lakukan adalah saya berkata, Tuhan, hari ini saya memilih untuk meletakkannya di dalam tangan-Mu. Saudara, karena semuanya itu tergantung di tangan siapa kita memberi hidup kita, kita memberi masalah dalam hidup kita. Kemarin ketika acara di youth, saudara, dan mohon maaf alat peragaannya semua sudah dibawa pulang Semarang, saudara ya. Tapi hari itu Tuhan bicara kuat dalam hidup saya. Saudara, kalau hari ini saya punya bola basket di tangan saya. Saudara, ketika bola basket itu ada di tangan saya, dan ketika saya jual, mungkin bola basket itu seharga berapa? 100.000, saudara. Paling mentok, paling mahal 1 juta lah, saudara. Tapi ketika bola basket itu ada di tangan seorang pemain yang luar biasa, mungkin dengan pemain Kobe Bryant, Michael Jordan, atau LeBron
LeBron James seorang pemain basket yang terkenal. Harga dari bola itu dari 100.000, dari cuma 1 juta bisa melambung tinggi sampai ratusan juta. Ya kan saudara? Karena dipegang oleh seorang yang sangat terkenal. Jika hari ini saudara ada bola rugby di tangan saya, harganya mungkin sama 100 ribuan. Tapi ketika ada di tangan seorang pemain yang terkenal, Peyton Manning, saudara, maka tiba-tiba harga bola itu akan melaju tinggi. Ya saudara? Tiba-tiba bisa ratusan juta harganya. Kenapa? Karena dipegang oleh seseorang yang begitu berkuasa, yang begitu terkenal dalam bidangnya. Kalau hari ini sudah beri saya ketapel di tangan saya, paling mentok ngapain? Cuma jadi malat mainan anak-anak, buat anak mainan keponakan saya, ya sudah. Tapi berikan ketapel itu kepada tangan seorang bernama Daud, dia bunuh Goliat dengan ketapel itu. Kenapa? Semua tergantung di tangan siapa. Hari ini sudah berikan 5 roti dan 2 ikan di hadapan saya. Maka ketika ada di hadapan saya makan paling sisa sedikit, saudara. Ya. Tapi ketika itu ada di tangan Yesus, dia memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Karena di tangan Yesus. Dan kalau jika hari ini saudara berikan kepada saya adalah sebuah paku, kalau saudara beruntung, saya paling bisa bikin rumah burung buat saudara. Tapi ketika paku itu ada di tangan Yesus, dia menyelamatkan satu bumi dengan memberikan kepada kita jaminan sampai pada kekekalan. Kenapa? Tergantung di tangan siapa. Saudara, hidup kita, masalah kita, kadang kita tahu kita ikut Tuhan bertahun-tahun, saudara. Kita lahir pun kita ikut Tuhan. Tapi kadang kita lupa untuk meletakkannya di hadapan Tuhan. Saudara, mau seringan apapun, saudara ya, anggaplah botol ini adalah beban dan masalah dalam hidup kita. Ringan, saudara ya. Saudara angkat ini 1 dus baru kerasa, saudara. Tapi kalau 1 nggak akan kerasa, ya saudara. Tapi coba saudara pertahankan begini 5 menit saja. Lama-lama Pak, mulai keringinan, tangannya mulai sakit. Lah saudara 1 jam, saudara mungkin sudah mati rasa. 2 jam, udah gak kerasa lagi punya tangan atau enggak. Sekeringan apapun masalah dalam hidup kita, kalau kita yang pegang, lama-lama berat gak sih saudara? Berapa banyak hari ini orang begitu mengalami susah, begitu gampang pahit, begitu gampang marah dengan Tuhan, karena sebenarnya hal yang sepele. Tapi kenapa saudara? Kita terus pegang begini, dan kita tidak izinkan Tuhan untuk merekayasa hidup kita. Karena ketika detik kita meletakkan itu di tangan Tuhan, rekayasanya akan turun di tengah-tengah kita. Roma 8 ayat yang ke-28 itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mau iblis, mau manusia merencanakan yang jahat dalam hidup kita, tapi kuasa Allah akan menyusup dan akan membuat semuanya menjadi mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Tapi gak bisa kalau kita yang pegang. Ada satu titik di mana kita harus belajar untuk meletakkannya di hadapan Tuhan. Apapun itu, mau itu tentang keluargamu, mau itu tentang anak saudara, mau itu tentang pekerjaan, mau itu tentang temanmu, mau itu tentang apapun yang hari ini ada dalam hidupmu, mari letakkan di hadapan Tuhan. Saudara, ketika pertama kali Tuhan suruh buat akan namanya tenda lawatan di kota Semarang, saudara. Saudara, dan itu Kak, saya bukan sewa, saya benar-benar buat tenda dari nol. Saudara, dan ternyata membuat tenda itu tidak semudah kita buat tenda mainan anak-anak ya saudara ya. Karena rangkanya besi dan segala macam, semuanya kita bangun dan itu muat untuk kapasitas 1.500 lah saudara. Saudara, ketika kami buat itu kalau nggak salah November ya, pertama kali kita buat di Semarang, kita buat pertama kali di bulan November. Saudara, saya masih ingat kita buat 2 hari saudara, 18 dan 19 November, persis ulang tahun saya.
Sudah dari hari itu saya datang saya setiap hari selalu ke tempat tenda ngecek, karena pembuatan sendiri, pembangunan sendiri kami butuh waktu sekitar seminggu atau 2 minggu lah saudara. Kalau lebih lama lagi bisa sebulan. Tapi saudara, hari itu kami setiap hari, saya dengan Cici, dengan semua kami datang ke tempat setiap hari untuk ngecek dan segala macam. Saudara, saya masih ingat tanggal 17 November. Tiba-tiba loh saudara, tiba-tiba Semarang dilandai badai. Tiba-tiba loh saudara. Sebelum-sebelumnya gak ada apa-apa. Bahkan sudah ada teman saya yang ngecekin di semua BMKG, gak ada apa-apa, cerah. Tiba-tiba 17 November badai mengerikan di Suman, di kota Semarang. Sudah, bahkan beberapa teman saya bersaksi bilang, saya ini cuma mau jalan ke ATM, keseret angin. Sudah, hari itu saya di situ karena saya lagi mau dekor pintu masuk. Sudah, dari itu di depan pintu masuk kami itu selain tenda yang besar, di depannya kami itu kayak pinjam sewaan tenda kecil-kecil, supaya orang bisa ngiup lah. Sudah, saya itu lagi tenda dengan beberapa teman saya, mungkin sekitar 4-5 orang lah. Sudah, itu saya lihat di depan mata kepala saya sudah. Itu angin masuk dari samping, buat puting beliung. Kalau puting beliungnya malaikat api kemuliaan Tuhan kan seneng ya saudara ya. Ini anginnya yang lain saudara, puting beliung, beneran puting beliung. Dan itu muter di dalam tenda, itu nonjok ke atas. Dia. Saudara, hari itu saudara tahu saya di ngapain? Saya cuma bisa megangin tenda yang kecil. Saudara, kami megang cuma 2 tenda yang kecil, itu sudah berlima. Saudara, badan sesaya loh saudara. Megang aja keangkat. Saya loh saudara. Saya kan gak langsing banget ya saya. Saya gak perlu ngomong, saya sudah tahu. Saya megang keangkat. Itu semua tenda yang lain semua guling gini. Semua karpet yang sudah ditata berantakan semua. Yang paling parah tukangnya kabur. Lah kan saya deg-degan. Lah yang bangun Anda, kenapa Anda yang kabur? Mereka takut rubuh. Loh, mereka yang bangun loh saudara. Kalau saya punya kepedean tertentu, nggak ada pedenya. Kabur semua. Saya di luar, saya cuma bisa pegangin yang kecil. Dan saya melihat surga terbuka di mata saya. Bukan benar-benar surga, kainnya robek. Itu benar-benar open heaven di atas kami. Bolong. Sudah, ketika dalam kondisi itu, karena itu gak terjadi dalam 1 detik loh saudara. Berapa menit ya? Hampir beberapa menit. Karena berkata selama Tuhan tolong, sambil megangin yang kecil. Tapi di situ, di titik itu saudara, saya berkata, keluar di hati saya bilang, Tuhan, yang ini saya masih bisa pegang, yang itu saya gak bisa pegang. Di titik saya lagi teriak, mata saya ngelihat ke dalam porak-poranda. Di titik itu saudara, dari awal yang saya pegang begini, saya bisa. Saya memilih meletakkan. Kenapa? Ini di luar dari batas kemampuan saya. Saya tahu kenapa seringkali Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kita tidak sok pegang gini lagi. Dia berkata, nak, ini sudah di luar batas kemampuan manusiamu. Artinya ini waktunya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengahmu. Dan hari itu, di tengah-tengah saya berkata, Tuhan, yang ini saya bisa. Yang itu, ya saya mau megangin kayak gimana kan gak bisa. Tapi hari itu saya meletakkan itu di hadapan Tuhan. Saudara, dan saya masih ingat setelah itu selesai semua. Tapi saya tahu apa, Tuhan ajaib. Cuman kainnya yang sobek, besinya aman, tidak goyah sama sekali. Padahal besinya itu saudara, sudah banyak orang takut. Kenapa? Kelihatannya kecil. Padahal kalau ditendang kaki saudara yang sakit pasti. Kecil tapi bakoh. Tapi hari itu besinya tidak goyang sama sekali. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang peok. Gak ada apapun, cuma kain doang yang rusak. Tapi semua tetap berdiri dengan teguh.
18 tidak ada masalah, tidak ada yang goyang sama sekali, nggak ada. 19 hujannya subuh-subuh, cuma subuh. Pagi kena matahari masuk kering. Sampai 19 semuanya tetap dipegang oleh Tuhan. Kalau hari itu saudara, saya dengan kesombongan saya berkata enggak, saya bisa, mungkin enggak terjadi. Saudara, saya selama kebaktian tuh melihat atas. Jujur saya tegang sendiri. Saya takut Tuhan ini gimana kalau ada kainnya yang buka, ini gimana kalau ada besinya yang apa, ini gimana kalau semua. Tapi saya melihat anugerah Tuhan itu begitu luar biasa. Saudara, kenapa kadang kita nggak bisa lihat anugerah Tuhan? Karena kita nggak meletakkannya di hadapan Tuhan. Semakin kita menggunakan kekuatan kita sendiri, semakin kita berusaha dengan kemampuan kita, semakin kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Tapi semakin kita meletakkan di hadapan Tuhan, semakin mustahil bagi manusia. Itu adalah tempat untuk Tuhan menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kita. Jangan pernah saudara berkata gini, oh Tuhan kenapa ya kok jahat banget sih, ngasih aku masalah yang gak ada jalan keluarnya. Bukan, dia gak jahat. Dia mau berkata, nah kasih aku sebuah mimbar, kasih aku sebuah platform untuk apa? Tuhan menunjukkan kuasanya dengan luar biasa. Kalau saudara hari ini lihat film superhero, atau mungkin film pencak silat di Indosiar zaman dulu, saudara, kalau ada yang jahat, yang baik jadi keren kan? Tapi bayangkan di satu film tidak ada yang jahat sama sekali. Apakah para superhero dan para kesatria ini bisa menunjukkan kekuatannya? Gak bisa. Mau ngapain? Dunia baik kok. Dia kan jahat. Mau ngapain? Tapi begitu ada yang jahat, begitu ada masalah, nah lakon datang terakhir. Dia datang, dia akan nunjukkan apa kehebatannya. Dan itu sama dengan Tuhan. Dia berkata, nah aku izinkan semua ini terjadi bukan untuk menjatuhkan engkau, bukan. Tapi dia mau berkata, lihat nah, izinkan aku menunjukkan kuasaku di tengah-tengahmu. Izinkan aku mendemonstrasikan kuasaku di tengah-tengahmu. Supaya apa? Ketika semua orang lihat keadaanmu, mereka akan bertanya, kok bisa? Dan kita akan berkata, oh itu bukan kuat dan gagah kami, tapi itu siapa? Tuhan yang kita sembah. Saudara, saya punya PKBM di Semarang. Hari ini baru saja mereka melewati proses akreditasi. Saudara, dan sekolah kami ini terbilang baru setahun. Saudara, baru setahun. Tapi ada begitu banyak sekolah mulai bertanya-tanya, ini sekolah gak pernah dengar namanya. Kok tiba-tiba dalam waktu 6 bulan izin keluar? Dan yang terakhir ini kok bisa cepat? Ada mereka mulai proses akreditasi. Dan mereka mulai cerita ada sekolah yang sudah nunggu berapa tahun? 8 tahun. Akreditasi tidak pernah didatangi. Tapi di sekolah baru setahun, kok sudah didatangi. Dan pertanyaan mereka, pakai pelet apa? Saya berkata bukan pelet, itu kuasa siapa? Tuhan yang saya sembah. Amin. Kelihatannya mustahil, saudara. 8 tahun loh, saudara, yang lain. Ada bahkan nunggu untuk izin aja 4 tahun. Izin loh, saudara. Kita 6 bulan dapat izin. Dia orang tanya, ini peletnya sopo? Pakai dukunnya sopo? Enggak pakai, saudara. Cuma pakai dukun Kristen loh ya. Para pendoa-pendoa seperti Mak Ling di sini. Ini adalah pendoa sakti kami dari Semarang. Gak pakai dukun-dukun yang lain, gak pakai. Dan ketika itu saya bisa bersaksi, saya berkata kelihatannya mustahil. Tapi di situ kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi ada begitu banyak orang terlalu cepat marah dan curiga dengan Tuhan kita. Di hari ini saya berdoa, saudara, dia mau tunjukkan kuasanya di tengah-tengah kita. Izinkan Tuhan merekayasa akan hidup setiap kita. Saudara, mari kita buka sama-sama Rut
1 ayat yang ke-21a. Rut 1 ayat yang ke-21a. Ini adalah sebuah perkataan yang Naomi katakan. Dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Apa yang sedang terjadi dalam hidup Naomi, saudara? Adalah sebenarnya Tuhan sedang merekayasa hidupnya untuk tetap ada dalam rencana Tuhan. So, saya sedikit beritahu cerita background story-nya. Hari itu ada kelaparan di Bethlehem, dan Naomi dan suaminya memutuskan untuk lari keluar dari Bethlehem karena mereka tidak mau mendapatkan kelaparan di Bethlehem. Ada belum terjadi, mau, saudara. Mereka keluar dari Bethlehem dengan semua kekayaan mereka bawa pergi keluar dari Bethlehem, yang artinya rumah roti. Dan itu adalah seharusnya tempat di mana mereka tetap tinggal di sana, tapi mereka memutuskan untuk apa? Keluar dari Bethlehem. Dan ketika mereka keluar dari Bethlehem, apa yang terjadi? Suaminya meninggal, anaknya meninggal, ya kan? Anaknya dua lakinya meninggal semua. Dan hari itu dia kehilangan semuanya sampai Naomi akhirnya menjadi pahit. Tapi hari itu dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Itu kehendak siapa? Naomi dan keluarganya. Tetapi dia berkata, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Itu namanya apa? Direkayasa, saudara. Meskipun direkayasanya gak seenak yang kita pikir, dia merekayasa sedemikian rupa supaya apa? Naomi kok kembali kepada Bethlehem. Kenapa, saudara? Karena tidak lama muncullah Boaz, seorang yang kaya di Bethlehem. Artinya kelaparan itu gak lama di Bethlehem. Tapi hari itu karena dia buru-buru keluar, akhirnya Tuhan harus merekayasa sedemikian rupa untuk apa? Naomi kembali ke Bethlehem. Dan bukankah ketika dia kembali ke Bethlehem, akhirnya seorang yang bernama Ruth, dia menikah dengan Boaz, dia dicangkokkan dalam silsilah Yesus Kristus. Dia melahirkan keturunan, dari keturunannya keluarlah Raja Daud, dari Raja Daud sampai kepada Yesus Kristus. Untuk rencana Tuhan dia harus merekayasa sedemikian rupa, meskipun gak enak. Ada satu lagi pribadi yang direkayasa, Yunus 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yunus 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus, arti nama Yunus itu merpati. Dia adalah sebenarnya nabi yang diutus Tuhan untuk ke Niniwe, tapi dia memutuskan untuk lari dan meninggalkan panggilannya. Tapi sekali lagi, saudara, detik kita meletakkan hidup kita ke dalam Tuhan, detik kita meletakkan masalah kita di hadapan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang akan merekayasa hidup kita sedemikian rupa. Sekalipun kita sedang lari jauh, kasih-Nya akan tetap mengejar hidup kita. Tidak ada yang terlalu dalam untuk Dia bisa tarik kembali. Tidak ada yang terlalu jauh untuk Dia kejar. Mau sejauh apapun kita lari, sedalam apapun kita jatuh, kuasa-Nya dan kasih-Nya tetap bisa menarik setiap kita. Dan hari itu seorang yang bernama Yunus, dia kabur dari panggilan Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan dia lari dari hadirat Tuhan, dia menjauh dari hadirat Tuhan. Tapi hari itu, saudara, hari itu, bahkan Alkitab berkata, maka atas penentuan Tuhan. Ini namanya apa? Direkayasa Tuhan. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar, paus besar, menelan Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan.
Tapi disitulah, di dalam perut ikan, Yunus bertobat. Di dalam perut ikan, Yunus kembali berjumpa dengan Tuhan. Di dalam perut ikan, dia kembali kepada hadiratnya. Dan akhirnya dia dibawa kemana? Niniwe. Saudara, mana mungkin sih ikan besar bisa mikir bawa ke Niniwe? Gak mungkin. Di dunia sekarang aja ada kejadian kemarin, 2 perempuan lagi naik kapal, saudara. Ditelan bukan hiu, paus. 2 detik dilepahin. Tapi Yunus ditelan 3 hari 3 malam. Itu kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Hidup Yunus direkayasa sedemikian rupa. Dia harus mengalami mungkin hal yang buruk, tapi satu tujuan Tuhan untuk apa? Membuat dia kembali kepada habitat. Untuk membuat dia apa? Kembali kepada panggilan Tuhan. Hari ini saya tidak mengerti apa yang sedang kau alami dalam hidupmu. Mungkin gak enak, saudara. Tapi ketika kau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, Dia yang akan merekayasa sedemikian rupa. Untuk apa? Rohnya menyusup dan membuat semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini saya berdoa, mari kembali letakkan masalahmu dan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Berhenti menggunakan kekuatanmu sendiri, berhenti menggunakan cara pikirmu sendiri. Saudara, saya tahu Tuhan memberi kita hikmat bukan untuk kita sia-siakan, bukan. Dia pasti akan memberi kita hikmat dengan luar biasa. Tapi mari yang paling pertama, mari letakkan di hadapan Tuhan. Saudara, saya masih ingat ketika papa pertama kali mengalami jantung. Dan hari itu beliau bersaksi bagaimana beliau ditegur Tuhan. Bukan masalah pergi ke dokternya, dokter itu baik, saudara. Mari jangan kita bully profesi dokter lah, saudara. Dokter itu baik, gak ada yang salah dengan dokter. Tapi hari itu ketika beliau ditegur adalah kenapa bukan ke dokternya, karena papa tidak datang ke Tuhan terlebih dahulu, baru ke dokter. Tapi yang pertama kali papa saya lakukan adalah beliau langsung pergi ke dokter. Dengan semua ketakutannya, kekhawatirannya, beliau memutuskan sendiri. So, dan hari ini saya sekali lagi, suatu hari Tuhan bakal menambil lagi Nisa. Ada begitu banyak orang yang memutuskan jalannya sendiri. Tapi ketika sesuatu buruk terjadi, mereka salahkan Tuhan. Padahal yang memutuskan siapa? Kita. Kita yang tidak meletakkan, kita tidak tanya Tuhan, kita tidak berpuasa. Tapi begitu kita melangkah dan salah, kita salahkan siapa? Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, rencananya adalah damai sejahtera dalam hidup setiap kita. Bukan rancangan kematian, bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera dalam hidup setiap kita. Tapi kita harus meletakkan itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dalam hadiratnya itu adalah habitat setiap kita. Saudara, suatu hari saya mendengarkan sebuah analogi cerita yang bagus, saudara. Dia berkata, ketika kita baca di firman, ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan bicara kepada siapa? Laut, saudara. Ya kan, saudara? Ketika dia menciptakan, kan dia berfirman, saudara. Ketika dia menciptakan ikan, dia bicara kepada laut. Ketika dia menciptakan pohon, dia bicara kepada siapa? Tanah, kepada bumi. Ya, saudara. Tercipta. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berpaling kepada dirinya sendiri dan berkata, mari kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Dan hari ini, saudara, air tanpa ikan akan tak menjadi air enggak? Tetap. Di Israel ada yang namanya laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Tapi kan enggak berubah nama, saudara. Tetap disebut laut. Air tanpa ikan tetap menjadi air. Tanah tanpa pohon akan tetap menjadi tanah, enggak berubah, saudara. Tetap menjadi tanah. Tuhan tanpa manusia akan tetap menjadi Tuhan. Tapi sekarang jika kita balik, saudara, ikan tanpa air bisa hidup gak, saudara? Pohon tanpa tanah bisa hidup gak, saudara? Kita tanpa Tuhan gak bisa hidup. Kenapa? Karena Tuhan adalah habitat kita.
Seperti air adalah habitat dari ikan, tanah adalah habitat dari pohon, Tuhan adalah habitat. Maka ketika kita mengalami apapun, mari kembali kepada habitat kita. Saudara, kalau hari ini ikan saudara sakit, sesayang-sayangnya saudara sama ikanmu, maka tidak mungkin saudara keluarkan dia dari airnya. Ya, masa saudara ambil, keluarkan, saudara taruh di kasur, saudara kasih selimut, lalu saudara kasih satu tetes tolak angin, matilah. Ya kan, saudara? Mau saudara pisahkan dia dari ikan lain pun, tapi sudah tidak akan pernah pisahkan dia dari airnya. Kenapa? Karena itu adalah habitatnya. Nah, kenapa kalau kita punya masalah, kita lari ke yang lain? Sedangkan dia mau berkata, nah, mari kembali ke hadirat Tuhan. Mari kembali kepada habitatnya. Hadiratnya, pribadinya, panggilannya, cintanya, itu adalah habitat kita, saudara. Saudara, dalam kehidupan saya masih ingat 7 tahun yang lalu ketika papa saya dibawa pulang Tuhan. Yang menyelamatkan saya adalah ketika saya kembali ke hadirat Tuhan, saudara. Tapi bukan hadirat yang rame-rame, bukan, saudara. Ketika saya sendiri dengan Tuhan saya. Saudara, ketika hari itu saya gak pulang ke rumah selama 1 bulan, saya tidur di gereja. Tapi di situ saya berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ada banyak orang yang mau masuk hadiratnya itu rame-rame, gak apa-apa, saudara. Tapi yang firman Tuhan sering katakan, dia Allah yang ingin menemui kita ketika kita sendiri dengan dia. Di saat tidak ada orang lain tahu, kita masuk ke kamar dan kita mulai sembah Tuhan. Kita mulai baca Alkitab dan kita mulai berkata, Tuhan, aku kembali ke habitatku. Itu yang dia rindukan. Saudara, hari itu saya masih ingat bahkan Tuhan bawa saya, dia suruh saya pergi ke Eropa 1 bulan sendirian. Di Eropa ngapain liburan? Enggak, bersihin WC. Saya pergi dari gereja ke gereja. Saya cuma ngomong sama pastornya, Pak Pendeta, boleh ya? Saya mau melayani di sini. Dan dia tanya, kamu melayani apa? Saya mau melayani bersihin WC. Dia bilang gini, kamu dari Indonesia jauh-jauh, kamu gak mau khotbah? Enggak. Kamu gak mau nyanyi? Enggak. Kamu cuma apa? Saya cuma mau bersihin WC-mu. Saya cuma mau bersihin ruang kebaktianmu. Saudara, itu beberapa gereja kasih saya kuncinya. Saudara, saya datang beberapa jam, saudara, bahkan ada yang sehari sebelum kebaktian dimulai itu saya nyedotin karpetnya. Tapi di saat saya sendiri dengan Tuhan, meskipun di depannya nyedot WC gitu, tapi di hati saya tahu ada pribadinya yang menemani saya. Dan di situ saya dipulihkan Tuhan. Saya bisa bayangin di dalam WC saya sambil ngosek WC itu, saya bisa nangis. Kenapa? Bukan sekedar tempatnya di mana, tapi ketika kita sembah dan kita berkata, Tuhan, aku mau kembali ke habitatku. Mau dimanapun saudara berada, hadiratnya bisa turun di tengah-tengah kita. Asalkan kita hari itu datang dan berkata, Tuhan, aku bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan ketika engkau kembali masuk dengan habitatmu sendiri dengan Tuhan, disitulah kuasanya akan bekerja dalam hidupmu. Yang dia pulihkan pertama kali bukan masalahmu, saudara. Yang dia pulihkan pertama kali adalah diri kita sendiri. Dia gak akan pulihkan yang lain sebelum dia pulihkan kita, saudara. Dia Tuhan yang bekerja dari dalam keluar. So itulah kenapa banyak orang berteriak, aku kenapa ya? Kondisi keluargaku gak berubah, kenapa ya? Kondisiku gak berubah, dan segala macam. Sudah tahu kenapa? Karena seharusnya kita minta pertama kali berkata, Tuhan, mari ubah diriku terlebih dahulu. Jadi hari itu seorang yang bernama Yakub, dia memohon ke Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku takut Esau akan datang dan membunuh aku. Tapi hari itu yang Tuhan lakukan adalah Tuhan bergulat dengan siapa? Yakub. Tuhan gak bergulat dengan Esau, saudara. Tuhan bergulat dengan Yakub. Dia bergulat dengan Yakub sampai Tuhan merubah namanya. Engkau bukan lagi pencegah, tapi aku beri engkau nama Israel. Engkau adalah seorang pangeran di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan merubah Yakub, Tuhan
buat apa? Justru ketika dia berhadapan dengan musuhnya, dia berhadapan dengan Esau, dia tidak saling membunuh, tapi apa yang terjadi? Rekonsiliasi terjadi, pemulihan terjadi. Tapi pemulihan kondisi tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak minta dipulihkan terlebih dahulu. Dan untuk dipulihkan, engkau harus kembali ke habitatmu, engkau harus kembali ke hadirat Tuhan sendiri dengan Tuhan. Dan ketika engkau datang sendiri dengan Tuhan, disitulah engkau akan melihat bagaimana Dia akan merekayasa hidup kita sedemikian rupa sampai kita akan menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Dan engkau akan lihat masalahmu akan selesai dengan caranya, saudara, dengan waktunya yang terbaik. Saudara, tolong jangan batasi Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang kreatif. Dia bisa memberkati kita dengan cara apapun. Dia bisa menolong kita dengan cara apapun. Izinkan Dia dengan caranya untuk menolong setiap kita. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Suatu hari saya punya masalah, saudara ya. Saya ini punya yayasan di tempat kami, namanya Harvest Center. Terus di tempat kami setiap bulannya untuk gaji, untuk pengeluaran, saya tuh pakai dengkul kayak. Ngapain berlutut di depan Tuhan? Tuhan, nggak gimana, nggak ada duitnya. Tapi suatu hari itu adalah hari di mana paling terparah dalam hidup kita. Terparah di yayasan kami, gak ada uang sama sekali. Saya ditelepon, dia bilang, "Sa, bulan depan kita udah gak bisa ngasih makan orang, bulan depan kita gak bisa gaji orang. Ini benar-benar gak ada uangnya sama sekali." Sudah hari itu sudah saya ditelepon, saya masih ingat saya di Jawa Timur, dan sebentar lagi saya mau khotbah waktu itu. Sudah saya tutup teleponnya, waduh saya galaunya setengah mati. Gimana ini Tuhan? Tapi hari itu saya masih ingat dalam kamar saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya teringat akan khotbah Ibu Iin. Ibu Iin hari itu juga mengalami masalah yang sama dengan yayasannya. Dia angkat di hadapan Tuhan dan dia berkata, "Tuhan, yayasan ini adalah milikmu." Sudah saya ingat itu, saya ambil, saya buka logonya, saya angkat di hadapan Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, yayasan ini milikmu. Engkau yang suruh, maka engkau juga yang akan menjamin." Dan hari itu yang keluar di hati saya tahu doa saya rada nekat. Saya bilang gini, "Tuhan, kalau engkau lihat saya dan kami semua masih bisa dipercaya, berkati kami. Tapi kalau engkau lihat kami tidak bisa lagi dipercaya, jangan berkati kami, berkati orang lain." Karena kita gak pernah tahu, saudara, hati kita bergeser, ya saudara. Tidak pernah tahu. Tapi hari itu doa itu keluar di hati saya, dan semua orang yang dengar, saya itu doanya keberanian katanya. Saya bilang gak bisa loh. Lebih baik kita tahu sekarang. Kemarin Bu In juga ceritakan khotbah. Lebih baik itu jujur dengan kita sekarang daripada di akhir. Kalau di akhir udah gak bisa diapa-apain, saudara. Kalau sekarang kita masih bisa bertobat, kalau di akhir udah gak bisa diapa-apain. Dan hari saya berkata, "Gak apa-apa Tuhan, kau jujur dengan kami." Saya tahu hari itu saya layanan sudah saya lupa semuanya. Balik ke rumah baru ingat lagi, saudara. Gimana ini, gak ada duitnya. Kalau khotbah ada urapannya, lupa masalahnya, saudara. Begitu nyampe ke rumah, dagingnya keluar, ingat, aduh punya masalah ini di rumah. Dan hari itu saya masih ingat malam itu Bapak Ibu berkah ditelepon orang. Dan orang itu bertanya, "Bu, saya tiba-tiba ingat hadasah." Saya tuh puji Tuhan kalau diingat orang, saudara. Puji Tuhan. Senangnya saya kalau diingat Tuhan. Dia masih ngasih makan, masih Bu. Ya udah, saya ini ada daging, gak tahu dari Australia atau harusnya ke Australia lah, antara itulah, saudara. Tapi tiba-tiba di cancel. Udah ya, daging ini saya kasih buat hadasah. Daging apa Bu? Cincang, sapi cincang. Berapa Bu? 1 ton. Sudah pernah lihat daging cincang 1 ton? Itu kayak karung semen 25 biji dikirim ke rumah saya. Hari saya pas sebelumnya ada umum, dikirim di rumah saya. Sekarang saya bilang, "Tuhan, kan mintanya uang, dia datang daging." Tapi harus saya bilang, "Tuhan, saya pilih percaya aja. Wong saya sudah memilih meletakkan, ya kan? Caramu menolong, ya udah saya terima. Saya mintanya uang, dapatnya daging, ya wis." Saya sepakat dengan semuanya.
Udahlah 1 bulan ini kita ngasih makan mereka dengan daging ini. Jadi setiap hari kami ini masih daging cincang, bikinnya semur terus ya. Bulat, bintang, hati, segitiga, kotak, bentuk apa aja kita bikin, saudara. Jadi bakso apa aja lah, saudara. Sampai semua di kampung kami tanya, ini kok dagingnya sapi terus. Padahal bukan korban, ya udahlah ya Bu ya, kami adanya ini 1 bulan. Itu cukup buat 1 bulan. Tapi saya tahu yang ajaib, 1 bulan kami tidak mengeluarkan pengeluaran buat makanan. Di akhir bulan, tiba-tiba Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami. Hari ini adalah tahun ke-5 kalau saya tidak salah. Tahun ke-5 kami berdiri dengan yayasan. Dan kami berkata tidak 1 hari pun Tuhan tidak mencukupkan apa yang kami butuhkan. Meskipun caranya lain. Butuhnya duit saja. Datangnya daging. Kadang butuh uang. Ya datang rice cooker. Ya mau gimana? Ya diterima aja loh saudara. Butuhnya nanti uang. Ya datang baju. Ya mau gimana? Tapi ketika kita menerima dan kita mengucap syukur dan kita membentuk percaya kepada Tuhan, kenapa sudah kau letakkan di hadapan Tuhan? Tiba-tiba kau lihat bagaimana dia merekayasa sedemikian rupa dan membuat semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Tapi sekali lagi saya berdoa, jika hari ini kau punya masalah yang kau pegang, mari letakkan dalam hadirat Tuhan dan izinkan dia merekayasa hidup kita sekali lagi. Boleh saja saya bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan, saudara. Kiara basya, karara basya, tigara basya. Kiara basya, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
serahkan hidup kami dan masalah kami ke dalam tangan. Roh Kudus, mari ajari kami untuk tidak menggunakan kekuatan kami sendiri. Tapi Roh Kudus, mari hari ini ajari kami untuk berserah di hadapan Tuhan. Mari ajari kami ya Roh Kudus untuk meletakkan di hadapan-Nya. Dan hari kamu berkata Tuhan, mari rekayasa hidup kami sekali lagi. Mari rekayasa hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu di dalam-Mu, ketika kami meletakkannya di tangan-Mu, maka Roma 8 ayat yang ke-28 yang akan terjadi dalam hidup kami. Engkau akan memutar balikan semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami. Tapi hari ini mari Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami kembali ke hadirat-Mu, ketika kami meletakkannya di hadapan-Mu, maka kami akan menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami akan menikmati anugerah yang dari-Mu. Kami akan menikmati setiap rekayasa. Kami akan menikmati setiap berkat. Kami akan menikmati setiap shalom dan damai sejahtera dalam hidup kami. Dan hari ini kami berkata, hai jiwaku jadilah tenang. Hai jiwaku jadilah tenang. Engkau masih punya Tuhan. Engkau masih punya Tuhan. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita dari awal sampai akhir. Dia akan menyertai kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berserah Tuhan. Aku berserah. Yesus, Juru Selamat.
berkata, rekayasa hidup kami Tuhan, rekayasa hidup kami. Biar Roma 8 ayat yang ke-28 terjadi dalam hidup setiap kami. Semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami.